aku menemukan dirimu. Suamiku ternyata CEO. Bab 022. Tante Stella, aku lanjutin kerja lagi ya. Nanti siang kita makan bareng di kantin kantor, ucap Estiana. Stella mengangguk. Lalu Estiana berdiri dari kursinya. Stella ingat bahwa masih ada yang harus ia katakan pada Estiana. La pun ikut berdiri dan segera mendekati Estiana yang kini berdiri di depan pintu. Tunggu sebentar Esti. Seru Stella saat Estiana hampir membuka pintu ruangan Bu Stella. Ada apa tante? Tanya Estiana. Tolong kamu jangan beritahu pamanmu kalau kamu sudah tahu tentang pernikahanku dengan dia. Aku tidak mau dia ngambek kalau dia tahu aku sudah memberitahumu soal hubunganku dengan dia, karena sebelumnya kami sudah janji kalau kami akan mengungkapkannya sama-sama di depan semua orang. Maklumlah Esti. Dia itu apa-apa harus bareng. Stella khawatir jika Estiana memberitahu Abi tentang pengakuannya sebagai istrinya Abi. Maka kebohongannya pasti akan terbongkar dan pastinya ia juga sangat malu karena sudah berbohong. Oleh sebab itu, ia berusaha membujuk Estiana agar merahasiakannya dari Abi. Maksudnya paman tidak senang kalau aku tahu lebih dulu dibanding yang lain. Tanya Estiana heran. Ia mengerutkan keningnya melihat Stella. Bukan karena tidak senang kamu tahu. Cuma kami sudah berjanji untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang siapa aku. Tadi saja, aku terpaksa mengungkapkan diriku di depan mereka karena aku tidak ingin ada orang memanfaatkan masalah ini. Aku hanya membungkam orang-orang itu. Kalau menurutku, Tante lebih baik tidak menyembunyikan pernikahan Tante dengan paman biar tidak ada orang yang memanfaatkan pernikahan Tante, ucap Estiana memberi solusi. Aku akan memperkenalkan diriku pada keluarga Prana tapi bukan sekarang. Aku menunggu kesiapan mentalku Estiana, karena status Nyonya Prana bukan status biasa. Aku harus menghadapi media, menghadapi orang-orang yang mungkin tidak suka aku menikah dengan pamanmu. Jadi aku menunggu sampai aku siap menerima kritikan semua orang, makanya aku minta kamu untuk tidak bicara pada pamanmu dan keluarga lain, karena kalau pamanmu tahu aku memberitahumu, beliau juga akan memberitahu media dan keluarga yang lain. Oke deh. Aku akan tutup mulut. Aku tidak akan bilang pada paman atau siapapun kalau aku tahu tentang Tante Stella. Tapi aku berharap Tante juga bisa membantuku untuk bicara pada paman, ucap Estiana yang akhirnya terbujuk oleh Bu Stella. Bantuanem apa? Tanya Bu Stella. Estiana tiba-tiba meraih tangan kanan Bu Stella sembari menunjukkan ekspresinya yang ingin dikasihani. Sebelumnya aku datang menemui paman untuk minta bantuan paman agar mau kerjasama dengan perusahaan tunanganku tapi paman menolak sebelum membaca semua isinya. Dan aku memohon lagi sama paman agar mau melihat proposal baru dari tunanganku tapi akhir-akhir ini paman sibuk banget tante. Aku juga tidak mungkin datang ke rumah mengganggu tante dan paman hanya untuk membicarakan masalah tunanganku. Makanya aku ingin minta bantuan sama tante agar mau membantuku bicara pada paman. Tenang saja. Aku akan bicarakan masalah tunanganmu. Stella sedikit kaget mendengar Estiana ingin meminta bantuan padanya hanya untuk bicara pada Abi mengenai masalah tunangannya. Namun ia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Estiana tersenyum senang mendengar bahwa Stella ingin membantunya. Terima kasih banyak tante. Sama-sama. Tante Stella tenang saja. Aku tidak akan bicara pada siapapun tentang tante, ucap Estiana meyakinkan Bu Stella agar Bu Stella semakin senang padanya. 2. Bu Stella mengangguk tersenyum. Ya sudah. Aku kerja dulu ya tante. Nanti setelah makan siang, aku bawakan proposalnya ke tante. Bu Stella kembali mengangguk tanpa mengurangi senyumannya, dan akhirnya Estiana keluar dari ruangan Stella. Stella yang tadinya tersenyum kini berekspresi dingin menatap pintu yang baru saja tertutup. Untung saja Estiana mau mendengarkanku. Kalau tidak, bisa gawat.
Abiram pasti marah sama aku kalau dia tahu bahwa aku sudah mengaku pada sebagian orang di kantor kalau aku istrinya. Dia dan keluarganya tidak boleh tahu tentang kejadian ini sebelum aku menemukan istri asli Abiram. Stella kembali duduk di kursinya dan ia bersandar di sana sembari memikirkan bagaimana cara ia mencari tahu tentang istrinya Abi. Setelah aku menemukan wanita yang sudah berani merebut posisiku sebagai Nyonya Prana, aku akan langsung menyingkirkan lalu mengambil kembali posisi yang harusnya menjadi milikku. Sebelum Abi mengungkapkan identitas istrinya pada semua orang, Stella berencana membunuh istrinya Abi lalu mengungkapkan perasaannya pada Abi. Dan ia yakin sekali bahwa Abi juga menyukainya karena selama ia mengenal Abi, ia tidak pernah melihat Abi dekat dengan seorang perempuan. Ia mengira bahwa Abi menikahi perempuan lain karena terpaksa dan karena sebuah alasan. Mungkin saja Abi sedang dijebak, pikirnya. Bahkan Stella membayangkan bahwa semua rencananya berhasil. Dari mulai menemukan istrinya Abi lalu membunuhnya. Setelah itu, bicara pada Abi mengenai perasaannya lalu menikah dan dirinya pun diperkenalkan sebagai Nyonya Prana yang sebenarnya. Semua khayalannya itu menciptakan senyuman bahagia di wajahnya. Hari itu akan tiba. Hari di mana aku akan diperkenalkan oleh Abi sebagai Nyonya Abiram Darsaprana. Stella terlalu terobsesi pada Abi sampai ia membayangkan semua rencananya berjalan lancar. Bahkan ia sampai membayangkan dirinya bersama Abi berdiri di depan semua orang lalu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Prana dan orang-orang pun memujanya. Di luar ruangan, terlihat Gio mendatangi Rea. Ia meletakkan coffee cup di atas meja Rea. Rea yang fokus dengan komputernya, mendongak melihat Gio yang sedang tersenyum padanya. Ia tiba-tiba memicingkan matanya, merasa curiga melihat Gio. Ada apa nih? Tiba-tiba ngasih kopi. Dari tadi aku memperhatikanmu. Kamu menguap terus makanya aku belikan kopi. Tenang aja. Ini rendah kafein. Kak Gio baik banget sih. Perhatian sekali sama orang lain, ucap Rea tersenyum dan ia tahu maksud Gio tapi pura-pura tidak tahu. Kamu itu teman baiknya Laudia jadi temanku juga. Makanya aku perhatian. Iya aku tahu kok. Dan aku juga tahu kalau Kak Gio sekarang mau bertanya tentang Laudia, ucap Rea. Hehehe benar Rea. Aku jadi malu karena harus merepotkanmu terus. Gio malu sendiri dan tidak enak hati pada Rea tapi bagaimana lagi, ia hanya bisa meminta bantuan pada Laudia. Jadi Kak Gio mau tanya apa tentang Laudia? Tanya Rea. Bukan mau tanya tentang dia tapi mau minta bantuan sama kamu untuk mempertemukan aku dengan Laudia. Seminggu ini dia sulit ditemui. Aku telepon, dia tidak angkat. Dia malah memblokir nomorku. Terus, aku datang ke rumahnya. Satpamnya malah mengusirku sebelum ketemu sama Laudia. Aku tidak tahu salahku di mana. Pulang kantor nanti aku telepon Laudia ya. Tapi aku tidak janji bisa buat Laudia setuju bertemu berdua dengan kamu soalnya kamu tahu sendiri, Laudia itu orangnya keras dan punya pendirian. Rea kasihan mendengar cerita Gio yang tidak bisa bertemu dengan Laudia hingga ia berniat membantu Gio. Oke, tidak masalah. Yang penting aku punya harapan walau sedikit. 3. Nanti aku usahakan bantu. Terima kasih Rea. Kalau begitu, aku balik kerja lagi. Yang semangat ya kerjanya biar bisa diangkat jadi pegawai tetap, ucap Gio tersenyum lebar melihat Rea. Rea mengangguk tersenyum. Gio pun pergi dari sana. Tanpa Rea sadari, Utari sedang memperhatikannya. Utari sejak tadi memang melihat Rea saat Gio mendatangi Rea. Matanya yang dipenuhi kecemburuan, terus menatap Rea sampai Gio pergi. Lalu ia mendekati Rea saat ia melihat Gio sedang sibuk. Rea, sahut Utari yang kini berdiri di samping meja Rea. Rea menoleh dan sedikit terkejut melihat Utari di sana. Ada perlu apa Utari? Ayo ke kamar mandi. Aku mau bicara berdua dengan kamu dan di sana adalah tempat yang bagus untuk bicara. Kamu yang mau bicarakan. Jadi aku tidak perlu mengikutimu. Kalau mau bicara. Di sini saja, tegas Rea.
Utari tidak bisa bersikap arogan di kantor ini karena ada Gio. Lah harus menjaga sikapnya agar tidak dianggap perempuan kasar oleh Gio. Dengan terpaksa, ia menuruti Rea. Oke, bicara di sini saja. Mau bicara apa? Tentang Gio. Aku ingin memperingatkanmu. Jangan dekati Kak Gio. Kalau tidak, aku akan mengatakan pada semua orang di kantor ini kalau kamu wanita murahan yang punya suami sekaligus punya kekasih lain. Orang-orang di sini akan menganggapmu murahan kalau mereka tahu wanita yang memakai hijab ternyata selingkuh dari suaminya. Utari bicara dengan nada suara rendah tapi meski suaranya kecil tapi tatapan Utari terlihat tajam melihat Rea. Rea tampak biasa saja mendengar ancaman Utari. Kakak kasihan padamu Utari. Kamu mengharapkan sesuatu yang sejak awal bukan milikmu dan kamu malah memberi peringatan pada orang yang salah. Utari, kakak sarankan supaya kamu melupakan Gio. Jangan sampai perasaanmu ini malah membuatmu gila karena walau aku tidak mendekati Gio, Gio juga tidak akan pernah memilihmu. Di hatinya, hanya ada satu perempuan dan itu bukan kamu. Lebih baik kamu cari yang lain saja, yang cocok untukmu. Utari marah mendengar ucapan Rea. Tangannya ingin sekali menamparkan mulut Rea tapi ia sadar di mana ia berada hingga tangan itu hanya bisa mengepal menahan amarahnya. Lalu ia pergi tanpa mengatakan apapun. Rea menggeleng lalu ia kembali bekerja. Pukul 12 siang. Abi mengirim pesan, meminta Rea datang makan siang ke ruangannya. Aku tidak mau seperti kemarin. Cuma datang dipermalukan di sana. Apalagi aku sudah menggigit itunya. Dia tidak mungkin membiarkanku begitu saja. Pasti dia merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatanku semalam. Sebaiknya ku tolak saja. Rea tidak hanya berpikir bahwa Abi mungkin akan membalas perbuatannya tapi ia juga masih malu menunjukkan wajahnya di depan Abi hingga ia menolak. Maaf Mas Abi. Aku mau makan siang sama Kak Novi. Aku sudah janji sama dia. Lain kali saja ya. Pesan terkirim dan Rea baru sadar bahwa ia sudah berbohong pada Abi. Namun ia sudah tidak bisa membatalkan pesannya. Aduh, seharusnya cukup ngomong mau makan di kantin kantor saja. Kenapa harus bohong kalau punya janji sama Kak Novi? Allah pasti tidak senang karena aku sudah bohong sama Mas Abi dan mungkin Allah akan memberikan karmanya seperti tadi malam. Rea sungguh trauma dengan kejadian semalam. Ting. Balasan dari Abi. Oke, makan yang banyak. Aku sudah kirimkan uang jajan di rekeningmu. Jadi traktirlah temanmu itu. Kalau tidak cukup, bilang saja. Rea kaget membaca pesan dari Abi. Ia pun mengecek emailnya dan memang ada uang sebesar 100 juta masuk ke rekeningnya. Astagfirullah. Ini uang buat jajan makanan atau uang buat beli mobil? Banyak amat, gumam Rea. 4. Rea, ayo turun makan siang. Ajak Novi yang baru saja menutup pekerjaannya. Ah iya. Sebentar, aku balas pesan dari suamiku. Novi yang mendengarnya terkejut. Kamu sudah menikah Rea? Rea mengangguk polos. Sudah. Astaga, kok tidak bilang? Soalnya Kak Novi tidak tanya. Sebentar, aku mau balas pesan dulu. Dengan cepat, Rea membalas pesan dari Abi. Uang jajan makanan cuma butuh 100.000 bukan 100 juta. Mas Abi salah kirim ya? Tidak salah kirim. Itu memang untukmu. Pakai saja belanja sama temanmu. Dan pulang nanti, aku berikan kartu kredit. Tadi pagi mau berikan tapi kamu sudah berangkat duluan. Kalau begitu, terima kasih tapi lain kali Mas Abi tidak perlu kirim banyak-banyak. Kalau cerai dari Mas Abi, aku mungkin akan jadi janda kaya. Abi tidak membalas pesan dari Rea lagi. Rea yang tidak menunggu balasan dari Abi, beranjak dari kursinya. Lah pergi bersama Novi untuk makan siang. Di kantin kantor terlihat ramai. Rea yang gemar makan hamburger dan sejenisnya, datang ke tempat yang hanya menghidangkan hamburger dan berbagai macam roti isi sosis.
Tiba-tiba Rea teringat lagi dengan kejadian semalam hingga membuatnya enggan membeli makanan favoritnya itu. Dengan terpaksa ia beralih ke area makanan berat yang menghidangkan berbagai macam lauk seafood. Bersama dengan Novi, ia memilih hidangan udang dan di sana ada Estiana juga yang sedang memilih makan siangnya. Rea menoleh ke sebelah kiri dan kaget melihat Estiana berdiri di sampingnya. Estiana juga kaget melihat ada Rea di dekatnya. "Kau sedang apa di sini?" sahut Estiana tak menyangka melihat Rea di depannya. "Aku datang untuk makan. Tidak lihat, aku sedang ambil makanan." 5. Semua orang di sini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan ini, Rea. Tidak ada orang luar yang datang kemari hanya untuk makan. Tapi aku tidak percaya kalau orang rendahan sepertimu diterima bekerja di sini. Jadi kemungkinan kau menjadi cleaning service atau pelayan di kantin ini. Estiana meremehkan Rea. Ia memandang Rea dengan tatapan hina seolah Rea tidak pantas bekerja di perusahaan besar. Bahkan ia tersenyum sinis melihat Rea. "Kenapa kamu berpikir kalau aku menjadi pelayan di sini? Apa kamu berpikir, hanya kamu yang pantas kerja di perusahaan ini lalu aku tidak pantas?" Tegas Rea yang menatap Estiana dengan tajam. Orang-orang yang ada di sana, termasuk Novi yang berdiri di sebelah Rea dan Utari yang berdiri di samping Estiana, hanya diam memperhatikan Estiana dan Rea bicara. Namun semua orang di sana kecuali Utari, heran dan penasaran melihat Estiana tiba-tiba bicara kasar pada seorang perempuan berhijab. "Tentu saja kamu tidak pantas. Kamu itu cocoknya jadi pelayan saja Rea. Tapi pelayan untuk kalangan kelas bawah, karena hanya itu yang pantas untukmu. Melayani orang-orang rendahan yang sama rendahannya seperti dirimu," balas Estiana sembari tersenyum menghina dengan satu ujung bibir terangkat lebih tinggi. "Sayangnya, aku bukan pelayan di sini tapi aku pegawai magang Estiana." Estiana kaget mendengar bahwa Rea bekerja di perusahaan ini sebagai pegawai. Rea yang melihat ekspresi Estiana, tampak santai. Ia sama sekali tak merasa takut pada Estiana. "Kenapa? Mau membuatku dipecat dari perusahaan ini seperti yang kau lakukan padaku di restoran temanku? Silahkan saja. Aku tidak takut. Mau melapor sama orang tuamu atau pada pamanmu yang sangat menyayangimu itu, lakukan saja." "Aku tidak takut Estiana." Mata Rea yang memandang Estiana, tampak arogan hingga membuat Estiana kesal. Terlebih Estiana tidak punya kemampuan memecat orang di perusahaan ini seperti yang ia lakukan di restoran, tempat Rea bekerja sebelumnya, karena ia bukan bagian dari keluarga Prana. Yang punya kuasa memecat orang adalah Abi dan ia tidak dekat dengan Abi. Bahkan ia saja tidak berani bicara pada Abi untuk meminta bantuan Abi agar bersedia kerjasama dengan perusahaan Adnan. Apalagi meminta bantuan Abi menyingkirkan orang yang ia benci. Itu tidak mungkin. Berbeda di tempat lain. Estiana bersikap arogan dan bisa seenaknya karena memanfaatkan nama besar Prana dengan mengaku sebagai cucu kesayangan Nyonya Dayana dan juga keponakan kesayangan Tuan Prana. Di perusahaan ini, Estiana tidak mungkin memanfaatkan itu. Rea yang melihat Estiana hanya diam memelototinya, kembali mengambil makanan. Ia sudah puas bicara pada Estiana dan tidak ingin melanjutkannya lagi. Sedangkan Estiana belum puas sebelum mempermalukan Rea di depan semua orang yang ada di kantin ini. "Semuanya. Kalian lihat perempuan berhijab abu-abu itu." Estiana bersuara keras agar didengar semua orang. Rea yang berjalan mencari tempat duduk, menghentikan langkahnya ketika ia mendengar suara Estiana. Ia menoleh melihat Estiana tapi tidak mengatakan apapun dan hanya diam saja. "Namanya Rea. Dia satu kampus denganku dan penampilannya memang selalu memakai pakaian longgar yang menunjukkan kalau dia perempuan muslimah tapi kenyataannya tidak. Dia perempuan murahan yang bersembunyi di balik pakaiannya. Banyak pria yang sudah merasakan lubang miliknya." Rea tidak terima hingga ia meletakkan piringnya di atas meja lalu maju mendekati Estiana dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Estiana.
Semua orang di sana terkejut melihat Rea yang berani menamparkan Estiana. Terutama Novi dan Utari yang tidak menyangka bahwa Rea akan menampar Estiana. Terlebih Utari tahu bahwa Rea selama ini tak pernah melawan di rumahnya. Rea selalu mengalah. Bahkan Rea, 6, menerima semua perlakuan buruk darinya. Beraninya kau menamparku. Estiana tentu tidak terima sampai ia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Rea. Namun Rea menangkisnya dengan memegang pergelangan tangan Estiana. Allah tidak menyukai hambanya yang suka membalas perbuatan orang dengan kekerasan, tapi aku tidak bisa tinggal diam melihat orang yang berani menghina kehormatanku. Dan kita sama-sama tahu, siapa sebenarnya yang murahan di sini. Aku atau kamu? Rea menghempas tangan Estiana lalu memutar tubuhnya untuk pergi, tapi Estiana yang sudah dibakar api amarah, mendorong tubuh Rea dengan keras sampai Rea jatuh ke lantai. Tak cukup hanya mendorong, Estiana meraih gelas jus milik salah satu karyawan yang ada di atas meja sana lalu menyiramkannya ke atas kepala Rea yang terbungkus hijab. Rea terkejut. Sedangkan Estiana tersenyum puas melihat pakaian Rea basah. Novi yang ada di sana, berlari meninggalkan kantin, tapi ia tidak berniat meninggalkan Rea begitu saja. Ia pergi mencari Bu Mayang. Aku beritahu padamu. Aku adalah Estiana yang bisa melakukan apapun pada siapapun yang berani melawanku. Estiana kemudian beralih melihat semua orang di sana. Ini peringatan untuk semua orang. Aku keponakan pemilik perusahaan ini. Kalau ada yang berani seperti dia, aku tidak akan membuatnya dipecat, tapi aku akan membuat hidupnya berada dalam neraka setiap harinya. Semua orang takut mendengar ancaman Estiana. Utari yang ada di sana, tersenyum puas melihat kakak angkatnya dipermalukan. Sedangkan Rea melihat semua orang sedang memperhatikannya. Malu dengan kondisinya sekarang yang basah karena perbuatan Estiana, tapi itu tak membuatnya takut pada Estiana. Justru ia semakin marah pada Estiana. Rea berdiri dari sana sembari menahan malu. Ia menatap Estiana dengan tatapan tajam. Kamu itu sangat menyedihkan, Estiana. Kamu mengancam orang-orang di sini dengan mengatasnamakan keluargamu. Sikapmu yang arogan dan sombong ini mungkin membuat orang takut, tapi aku tidak. Aku malah muak. Di mataku, kau seperti orang yang tidak punya pendidikan. Tidak tahu cara memperlakukan orang dengan baik. Diam, Rea. Apa ini sikap dari orang terhormat? Rasanya semua orang di sini juga tahu apa itu kalimat terhormat, dan kalimat itu tidak pantas untukmu. Kalimat itu hanya untuk orang-orang yang tahu caranya memperlakukan manusia. Sungguh ironis. Berani-beraninya kau menghinaku, ucap Estiana sembari menunjuk wajah Rea. Kenapa? Tidak terima. Jangan kira aku akan takut dan memilih diam hanya karena aku karyawan biasa di sini, sedangkan kamu keponakan pemilik perusahaan ini. Aku tidak takut selama aku merasa benar, Estiana. Bahkan kalau kamu mau memanggil nenekmu, pamanmu dan orang tuamu, aku tidak akan diam seperti orang bodoh. Utari yang ada di sana terkejut melihat kakak angkatnya berani bicara tegas pada orang, karena selama ini, Rea tidak pernah menunjukkan ketegasannya itu di rumah. Rea selalu menundukkan wajah dan selalu menurut apapun yang dikatakan orang tuanya. Di matanya, Rea adalah orang yang sangat lemah, yang gampang ditindas. Namun hari ini, ia melihat Rea berbeda dari Rea yang ia kenal. Apa yang terjadi di sini? Tanya Bu Mayang yang baru saja datang bersama Novi. Semua orang menoleh ke arah Bu Mayang, dan mereka tahu siapa Bu Mayang. Bu Mayang adalah salah satu orang kepercayaan Tuan Prana yang memberikan wawancara langsung pada calon karyawan dan diberikan wewenang untuk memilih para calon karyawan baru. Ia juga punya kuasa mendisiplinkan para karyawan yang bermasalah. Estiana Damayanti, Andrea Marissa, ikut ke ruangan saya. Bu Mayang kembali memutar tubuhnya lalu. 7. Berjalan meninggalkan kantin. Rea dan Estiana segera mengikuti Bu Mayang ke ruangannya dengan perasaan takut akan teguran dari Bu Mayang. Mereka kini berada di ruangan Bu Mayang.
Keduanya berdiri di depan meja kerja Bu Mayang. Sedangkan Bu Mayang duduk di kursi kerjanya. Namun Bu Mayang tidak hanya duduk saja di sana. Ia sedang melihat rekaman CCTV di kantin. Estiana dan Rea yang ada di sana terlihat khawatir melihat Bu Mayang hanya diam memperhatikan tabletnya. Bu Mayang yang selesai melihat CCTV itu, kemudian menunjukkan tabletnya pada Estiana dan Rea. Saya sudah melihatnya sendiri. Dan setelah melihat ini, saya tahu kalau sebelumnya kalian sudah punya konflik. Estiana dan Rea hanya diam. Bu Mayang kini hanya melihat Estiana. Estiana, saya tahu kamu siapa tapi ini adalah perusahaan dan perusahaan punya aturan. Semua karyawan tidak boleh bertengkar seperti anak SMA. Jika ada, maka akan didisiplinkan. Itu peraturan dari Tuan Prana sendiri dan beliau tidak memandang siapapun orang itu. Bahkan jika keponakannya sendiri, akan tetap mendapat hukuman jika membuat masalah di perusahaan ini. Dan sebagai orang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuan Prana, saya tentu harus memberikan tindakan tegas pada kalian. Estiana dan Rea hanya bisa menundukkan wajah mereka di depan Bu Mayang. Gaji kalian bulan ini akan dipotong 90%. Estiana kaget mendengar bahwa gajinya dipotong 90%. Itu sama saja tak menerima gaji selama sebulan. Dan itu membuat Estiana tidak senang karena selama bekerja di perusahaan ini, ia menggunakan gajinya itu untuk mentraktir semua teman-teman elitnya. Nyonya Julia sudah tidak memberikannya uang lagi sejak dirinya dijadikan pegawai tetap. Bukan karena pelit. Namun Nyonya Julia ingin semua anak-anaknya mandiri. Tidak selalu bergantung pada keluarga. Bahkan Nyonya Julia tidak pernah memberikan uang pada Gio semenjak Gio bekerja di perusahaan keluarga. Gio pun tak masalah. Sedangkan Elia yang masih kuliah, masih menerima uang dari orang tuanya. Oleh sebab itu, Estiana sering memanfaatkan Elia. Dasar sialan. Gara-gara ini, gajiku dipotong. Aku harus meminjam uang lagi sama Elia, batin Estiana yang tidak terima tapi ia tidak punya kuasa untuk membantah Bu Mayang, karena ia tahu bahwa Bu Mayang orang kepercayaan Abiram dan Bu Mayang akan mengadukannya jika ia masih membantah. Berbeda dengan Rea yang sama sekali tak takut gajinya dipotong. Namun ia merasa malu pada dirinya yang ditegur atasan karena bertengkar seperti anak SMA. Bu Mayang beralih menatap Rea. Andrea Marissa, kamu cuma pegawai magang di sini tapi berani mencari masalah pada orang yang mungkin tidak bisa kamu lawan. Saya hanya membela diri Bu. Saya tahu tapi ini adalah perusahaan dan kamu berhijab. Seharusnya kamu bisa menahan dirimu agar tidak terbawa emosi. Tapi sikapmu yang arogan ini, tidak mencerminkan dirimu sebagai wanita muslimah yang selama ini anggun dan lembut. Kamu seperti orang yang tidak mengerti agama. Rea semakin malu mendengar teguran dari Bu Mayang sampai Rea menundukkan wajahnya. Kalian berdua pulang saja tapi besok, kalian berdua harus lembur, tegas Bu Mayang. Akhirnya mereka berdua keluar. Estiana langsung ke tempatnya. Begitu juga dengan Rea yang mengambil tasnya untuk pulang. Novi yang ada di mejanya, mengira bahwa Rea dipecat hingga ia merasa bersalah pada Rea. Rea, aku mengadu pada Bu Mayang karena ingin menghentikan Estiana tapi aku tidak menyangka kalau kamu akan dipecat. Maafkan aku. Rea tetap tersenyum meski perasaannya tidak senang. Tidak apa-apa Kak Novi. Dan aku tidak dipecat kok. Aku cuma dihukum. Sekarang aku disuruh pulang karena pakaianku basah. 8. Oh begitu. Ya sudah. Aku pulang. Besok kita ketemu lagi. Rea pun meninggalkan mejanya. Ia melangkah pergi dari sana. Setengah jam kemudian, Bu Mayang menghubungi Abi lewat alat komunikasi kantor. Abi yang baru saja selesai rapat, meraih alat komunikasi di atas meja kerjanya. Halo. Halo Tuan Prana. Ada apa Mayang? Tanya Abi. Keponakan Anda, Estiana dan pegawai magang yang Anda titipkan pada saya waktu itu, saya hukum karena bertengkar di kantin.
Andrea maksudmu? Abi tahu bahwa pegawai magang yang dimaksud adalah Rea karena hanya Rea yang ia masukkan ke dalam perusahaannya tanpa wawancara. Benar Tuan Prana. Kenapa mereka bertengkar? Tanya Abi penasaran. Saya tidak tahu. Dan sesuai aturan Anda, saya memberikan hukuman sebagai peringatan pada mereka. Saya juga meminta mereka pulang karena saya lihat pakaian mereka berantakan. Tapi saya mulai besok, saya memberikan mereka lembur. Saya minta maaf kalau Anda merasa keberatan. Bu Mayang merasa bahwa ia perlu memberitahu Abi masalah pertengkaran mereka karena ia tahu bahwa Estiana merupakan keponakan Abi sedangkan Rea adalah orang yang dimasukkan Abi ke dalam perusahaan. Ia berpikir bahwa Rea mungkin anak wakil direktur atau anak salah satu orang yang punya jabatan bagus di perusahaan ini. Sebab, Abi tidak mungkin memasukkan orang biasa ke dalam perusahaannya tanpa diberikan wawancara. Tidak apa-apa Mayang. Kau sudah melakukan hal yang benar. Semua karyawan yang melakukan pelanggaran memang harus dihukum tanpa terkecuali. Baik. Abi dan Bu Mayang selesai bicara. Abi hanya diam di sana tapi pikirannya tertuju pada Rea. Ia marah, khawatir dan juga penasaran pada Rea yang tiba-tiba bertengkar dengan Estiana. Kenapa kedua anak itu bisa bertengkar? Karena khawatir dan penasaran hingga Abi menghubungi Rea tapi Rea tidak mengangkat panggilannya. Abi semakin khawatir hingga Abi memilih menghubungi Bisaida untuk menanyakan Rea. Halo Bisaida. Ya Tuan. Apa Rea ada di rumah? Tanya Abi. Ada Tuan. Non Rea baru saja pulang tapi Non Rea langsung masuk kamar. Pakaiannya basah Tuan dan wajah Non Rea sedih. Oke, terima kasih. Abi mematikan teleponnya. Lalu ia keluar dari ruangannya. Di luar ada Halim yang sedang makan bersama istrinya. Halim yang sedang duduk bersama istrinya, berdiri tegak di depan Abi. Ada perintah Tuan. Tunda dulu pertemuannya di hotel. Aku mau pulang sebentar. Baik. Abi kembali melangkah dan ia masuk ke lift. Desi yang merupakan salah satu sekretaris sekaligus istrinya. 9. Halim, terlihat penasaran. Sepertinya ada masalah lagi sama istri mudanya Tuan. Tuan memang dari dulu seperti itu pada Nona Rea. Bahkan sebelum menikah dengan Nona Rea, Tuan memang selalu peduli dengan Nona Rea walau Nona Rea tidak mengenal Tuan. 10. Rea menangis di dalam kamar mandi, pakaian masih berantakan di tubuhnya. Ia merenung, meresapi setiap ucapan Bu Mayang yang menusuk hatinya. Apa aku memang salah? Apa seorang wanita muslimah seperti diriku tidak boleh membela diri di depan umum? Gumamnya lirih. Bu Mayang menegur Rea dengan tegas, mengingatkan bahwa seorang wanita muslimah tidak seharusnya terlibat pertengkaran, terlebih di tempat kerja. Namun, bagaimana mungkin Rea bisa terima ketika Estiana menghina martabat dan kehormatannya di depan rekan kerja yang lain? Rea merasa dirinya sedang dipermainkan, tapi sekaligus juga diliputi rasa bersalah karena telah melanggar aturan yang seharusnya ia pegang teguh. Iya, memang aku tidak ingin bertengkar dengannya. Tapi aku tidak bisa diam saja saat kehormatan dan martabatku diinjak-injak. Apa aku salah jika hanya ingin melindungi diriku dari fitnah dan hinaan? Keluh Rea dalam hati. Dalam keadaan seperti ini, ia merasa sangat terpuruk, antara rasa ingin membela diri dan menjaga prinsip sebagai seorang wanita muslimah. Di luar, Abi tiba di rumah sambil merasa cemas memikirkan Rea. Hatinya tidak tenang sepanjang perjalanan tadi. Begitu sampai di depan pintu rumah, Abi disambut oleh Bisaidah yang tampaknya tahu tentang kondisi Rea. Bi, bagaimana Rea? Tanya Abi. Bisaidah menghela nafas, lalu menjawab, Rea pulang tadi dalam keadaan sedih, Tuan. Dia masuk kamar dan enggan keluar. Sepertinya ada masalah yang cukup besar. Mendengar itu, Abi semakin gelisah. Tanpa pikir panjang, ia segera melangkah menuju kamar. Abi membuka kamar dan masuk ke dalam. Namun ia tidak melihat Rea di dalam hingga ia melangkah ke kamar mandi dan ternyata Rea ada di sana.
Abi terpaku, matanya melebar melihat Rea yang menangis dengan pakaian yang berantakan. Hati Abi sedih melihat Rea dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Rea juga terkejut. Ia terperanjat dari posisinya yang terduduk memeluk lututnya ketika melihat sosok Abi tiba-tiba muncul. Mata gadis itu melebar, denyut jantungnya berdegup kencang, seakan dunia di sekelilingnya tiba-tiba menyempit hanya pada pria yang berdiri di hadapannya itu. Ada perasaan yang tak terdefinisi meluap dalam dada, campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan. Mas Abi. Namun Rea sadar bahwa Abi adalah paman angkat Estiana dan pasti Estiana sudah mengadu pada Abi tentang kejadian di kantin kantor. Mas Abi datang untuk menegurku juga kan? Kamu bersihkan dirimu dulu lalu keluar. Kita bicara di luar saja, ucap Abi lalu keluar dari kamar mandi. Rea yang ada di dalam, menghapus air matanya lalu membuka semua pakaian kotornya. Ia mulai membersihkan tubuhnya di dalam dan 5 menit kemudian, Rea keluar dengan jubah mandi. Ia mendatangi Abi yang sedang duduk di sofa. Abi sedang sibuk dengan ponselnya. Ia meletakkan ponselnya saat melihat Rea berdiri di depannya dengan rambut panjangnya yang basah, bahkan sampai air menetes-netes dari rambutnya. Kenapa kamu tidak mengeringkan rambutmu dulu? Tanya Abi. Rambutku tidak penting. Mas Abi jauh lebih penting karena aku tahu Mas Abi orang yang sibuk dan Mas Abi meninggalkan kantor, terus bela-belain pulang karena mau bicarakan masalahku yang bertengkar di kantor. Raut wajah Rea terlihat tidak senang karena ia berpikir bahwa Abi datang untuk menegurnya sekaligus memberinya peringatan seperti yang dilakukan Bu Mayang. 11. Abi tidak menanggapi ucapan Rea. Abi malah masuk ke kamar mandi dan mengambil salah satu handuk bersih di sana. Rea yang masih berdiri di tempatnya, hanya memperhatikan Abi dengan ekspresi bingung serta penasaran. Abi kembali menghampiri Rea dan ia langsung mengusap rambut Rea dengan handuk bersihnya. Rea terkejut melihat Abi malah membantunya mengeringkan rambutnya dengan handuk. Masalahmu di kantor memang penting tapi kesehatanmu juga jauh lebih penting, karena tidak baik kalau membiarkan rambutmu basah begini, ucap Abi sembari mengusap-usap kepala Rea dengan handuk. Rea sedang kesal. Ia tidak mau menerima perhatian dari orang yang tidak menyukainya, karena itu hanya membuatnya semakin kesal hingga ia merebut handuk dari tangan Abi. Ini rambutku. Jadi aku sendiri yang akan mengeringkannya. Abi mengalah dan ia tetap berdiri di depan Rea sembari melipat kedua tangannya di dadanya. Ia menatap Rea dengan serius tapi tatapan matanya biasa saja. Sekarang kita bicarakan masalah di kantor. Jadi, kalau Mas Abi mau menegurku karena bertengkar tanpa memikirkan martabatku sebagai seorang wanita berhijab, aku tidak masalah. Tapi kalau Mas Abi pulang cuma untuk menyalahkan aku karena aku menyakiti Estiana, aku tidak akan terima. Kali ini Rea memotong ucapan Abi karena tidak ingin mendengar Abi membela Estiana. Abi melihat Rea sedang marah. Terlihat jelas dari ekspresi dan tatapan mata Rea yang menatapnya. Sebab itu, ia tak segera menanggapi Rea. Abi malah duduk di sofa dan tampak lebih tenang dibanding tadi. Memang apa yang kalian ributkan di kantor? Apa kalian meributkan seorang laki-laki? Tanya Abi kemudian. Ia mengira bahwa jika dua perempuan bertengkar maka yang mereka ributkan adalah seorang lelaki. Rea tidak senang mendengar pertanyaan suaminya, karena mengira bahwa Abi menganggapnya belum move on dari Adnan. Aku dan dia tidak bertengkar karena laki-laki. Aku sudah merelakan Adnan untuknya. Aku bertengkar dengan dia karena dia duluan yang menghinaku. Kalau dia tidak memfitnah dan menghinaku, aku juga tidak akan menamparkan wajahnya. Abi terkejut mendengar bahwa Rea menamparkan Estiana. Kamu menamparnya? Ya, aku menamparkan Estiana. Itu karena dia sudah keterlaluan. Dia bilang, aku tidur dengan banyak pria dan dia mengatakan itu di depan semua orang. Dia sudah keterlaluan. Hanya karena dia keponakannya Mas Abi. Lalu dia seenaknya menghina orang. Jadi, sebelum Mas Abi memarahiku karena menyakiti dia,
Mas Abi lebih baik-baik ajari dia supaya dia tidak bicara seenaknya. Rea, aku benci pada Estiana. Sangat membencinya. Aku kehilangan tunanganku karena dia. Aku dipecat juga karena dia dan aku menikah dengan Mas Abi juga karena dia. Sekarang dia menghinaku di depan semua orang. Apa aku akan diam saja? Walau aku tidak punya orang tua kaya, tidak punya paman yang hebat, bukannya berarti aku akan takut dan diam mendengar orang menghinaku. Sekarang terserah Mas Abi saja. Mau memecatku dari kantor, tidak masalah. Mau mengusirku dari sini juga tidak masalah. Saking marahnya, sampai Rea tidak memberikan kesempatan untuk Abi bicara. Bahkan Rea sampai mengeluarkan air mata emosinya di sana. Abi masih tenang tapi tatapan matanya sedih melihat Rea menangis. Aku tidak akan memecatmu dan tidak akan mengusirmu dari sini hanya karena masalahmu dengan Estiana. Sekarang, aku tanya kamu. Apa Estiana orang yang selingkuh dengan Adnan? Rea mengerutkan keningnya melihat Abi. Ia heran mendengar Abi bertanya tentang hubungan Estiana dan Adnan seolah Abi tidak tahu mengenai hubungan mereka. Mas Abi tahu segalanya. Kenapa Mas Abi tanya lagi? Aku ini bukan Tuhan, Rea. Aku manusia biasa yang tidak tahu segalanya. Maksud Mas Abi. Mas Abi tidak tahu kalau Adnan selingkuh dengan Estiana. Tanya Rea memastikan, dan Abi mengangguk serius. 12. Aku tidak tahu apapun tentang Estiana karena itu bukan urusanku. Dia pacaran dengan siapa, berteman dengan siapa. Aku tidak tahu. Aku saja kaget dengar kamu bertengkar dengan Estiana. Rea menjadi diam dan tiba-tiba ia menjadi cemas sampai ia menundukkan sedikit wajahnya. Astagfirullah. Apa selama ini aku salah paham sama Mas Abi? Kalau benar, aku salah paham. Berarti, Mas Abi menikahiku memang karena ayah. Mampus aku. Kalau sampai Mas Abi tahu aku cari bara untuk menipunya karena mengira dia menikahiku gara-gara ingin balas dendam, Mas Abi pasti makin marah. Batin Rea yang tidak menyangka bahwa Abi tidak tahu hubungan Estiana dan Adnan tapi ia masih berpikir bahwa Estiana disayang oleh Abi dan keluarganya meski hanya anak angkat di keluarga Prana. Abi sejak tadi memperhatikan Rea yang hanya diam. Ia mengerutkan keningnya, penasaran dengan sesuatu yang dipikirkan Rea sampai Rea diam menunduk. Kau memikirkan apa? Hah? Ya. Mas Abi bilang apa? Aku tanya. Kamu memikirkan apa? Apa memikirkan Estiana? Apa saja yang dia lakukan padamu? Tanya Abi penasaran. Harusnya pertanyaannya Mas Abi, apa saja yang kamu lakukan pada Estiana? Mas Abi kan, sayang sama Estiana. Mas Abi datang kemari, menegurku, juga karena dia kan. Abi tidak senang mendengar ucapan Rea yang menganggapnya sayang pada Estiana. Padahal ia saja tidak banyak tahu tentang Estiana meski Estiana tinggal di rumah keluarganya. Kenapa kamu berpikir kalau aku sayang pada Estiana? Karena Estiana keponakannya Mas Abi. Estiana itu bukan keponakanku Rea. Keponakanku hanya Elia dan Gino yang selalu kamu panggil Gio. Estiana itu hanya anak asuh Julia. Dia dirawat oleh Julia dari kecil karena dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia anak yatim piatu dan anak pengasuh Elia yang sudah tiada. Ibunya Estiana adalah orang baik yang dulu merawat Elia sampai menolong Elia dari penculikan. Ibunya Estiana meninggal dalam kejadian itu. Setelah beliau tiada, Julia merasa bertanggung jawab pada Estiana sampai dia membesarkannya tapi Julia tidak memasukkan Estiana ke dalam kartu keluarganya. Dia hanya memberikan materi dan pendidikan bagus pada Estiana. Jadi, Estiana itu tidak ada di dalam kartu keluarga Julia dan suaminya. Estiana juga bukan bagian dari keluarga Prana, karena itu aku tidak mengakuinya. Aku pun tidak pernah peduli apa yang dia lakukan selama ini. Dan kalau aku tidak peduli pada orang, tidak ikut campur urusan orang, berarti aku tidak sayang padanya. Buang-buang waktu dan tenaga. Tidak bermanfaat. Kamu paham? Akhirnya Rea tahu bahwa Abi tidak menganggap Estiana keponakannya.
Hatinya sedikit lega dan tentu saja ia juga senang karena ternyata Abi menikahinya bukan karena ingin membalaskan dendam Estiana. Ternyata aku sudah salah paham sama Mas Abi, batin Rea. Lalu kenapa Mas Abi pulang kalau bukan untuk Estiana? Apa karena mau menegurku seperti Bu Mayang? Memangnya Bu Mayang bilang apa? Tanya Abi penasaran. Hanya menegurku agar tidak bertengkar lagi. Lalu kamu menurutinya? Tanya Abi. Rea menggeleng pelan. Aku bukan manusia berhati mulia yang akan diam saja saat dihina. Hatiku tidak sesuci hati istri para nabi, yang akan menyerahkan segalanya pada Allah. Hatiku masih diselimuti emosi dan aku tidak bisa mengendalikannya saat mendengar orang menghina kehormatanku. Hijab yang aku pakai bukan untuk mengubahku menjadi lemah dan pengecut, tapi ini kewajibanku sebagai wanita muslim dan pelindung diriku. Jadi aku tidak akan tunduk pada Bu Mayang. Kali ini, Abi senang mendengar Rea tegas. Tidak seperti ketika berada di rumah orang tua angkatnya yang tidak bisa melawan. Lalu Abi berdiri dari tempatnya dan berjalan 2 langkah mendekati Rea. Sambil tersenyum lembut, Abi 13 meletakkan tangannya di atas kepala Rea. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Yang penting kamu tidak mengganggu orang lebih dulu, tapi kalau dia mengganggumu duluan, jangan diam saja. Kamu harus lawan supaya orang tidak mudah meremehkanmu. Rea hanya diam melongo melihat Abi tiba-tiba bersikap lembut padanya. Tangan Abi kini berpindah ke bahu Rea bersamaan dengan senyumannya yang menghilang, tapi tatapan matanya lembut. Kamu memang tidak punya orang tua, tidak punya paman yang hebat, tapi kamu punya suami yang hebat. Apa gunanya suami, kalau tidak bisa membantu kesulitanmu? Jadi mengadu saja padaku. Jangan memendamnya sendiri. Kasihan hatimu. Dek. Ucapan Abi menyentuh hati Rea. Jantung Rea sampai berdebar mendengar kalimat yang dilontarkan suaminya itu. Kelihatannya kau jauh lebih baik sekarang. Rea diam tapi matanya terus menatap Abi. Karena kau sudah lebih baik, jadi aku akan kembali ke kantor, ucap Abi sembari melihat jam di pergelangan tangannya. Rea masih diam menatap Abi. Sedangkan Abi kini memutar tubuhnya lalu melangkah keluar. Saat pintu tertutup, Rea baru sadar jika suaminya akan pergi. Mas Abi. Mas Abi. Rea membuka pintu dan berniat mengejar Abi, tapi kemudian ia sadar bahwa ia hanya memakai jubah mandi. Sudahlah. Pada akhirnya Rea kembali menutup pintu kamarnya. Abi kini melajukan mobilnya. Sambil menyetir, ia bicara dengan Bu Mayang. Mayang, lain kali kau tidak perlu menasehati atau menceramahi karyawan seperti yang kau lakukan pada Andrea. Bukan tugasmu menasehatinya. Tugasmu itu cuma mendisiplinkan karyawan yang melanggar aturan. Kau paham? Tegas Abi marah. Saya paham Tuan. Maafkan saya. Besok pagi kalau Estiana datang, kau suruh dia ke ruanganku. Baik Tuan. Saking marahnya, Abi tak pamit dan langsung mematikan teleponnya. 14. Sampai di kantor, Abi kembali memanggil Bu Mayang ke ruangannya. Ia belum puas menegur Bu Mayang karena sudah berani menceramahi Rea. Abi yang berwibawa kini duduk dengan postur tegak menunjukkan kekuasaannya sebagai CEO. Perempuan berusia 45 tahun itu, masuk dengan langkah gontai namun pasti. Bu Mayang tahu, panggilan ini bukan sekadar panggilan biasa. Ada amarah yang belum reda di hati Abi. Ia duduk di kursi di depan meja Abi, menyilangkan kakinya dengan elegan namun hatinya berdebar kencang. Abi menatapnya dengan mata yang menajam. Apa yang sudah kau katakan pada Andrea? Tanya Abi dengan suara tegas. Saya menegurnya dengan mengatakan bahwa seorang wanita muslimah yang memakai hijab tidak seharusnya bertengkar di kantor. Memang wanita yang pakai hijab seharusnya bagaimana jika sedang dihina? Apa harus melepaskan hijabnya dulu lalu membela diri? Atau diam saja mendengar orang menghinanya? Bu Mayang hanya diam dengan wajah tertunduk. Sekarang saya tanya kamu Mayang. Kalau seandainya kau berada di posisi Andrea waktu itu lalu mendengar orang lain menuduhmu tidur dengan banyak pria di depan semua orang,
apa kau akan diam saja? Mendengar ucapan Abi, membuat Bu Mayang akhirnya sadar bahwa ia salah sudah menegur Rea untuk tidak bertengkar lagi. Bu Mayang pun kembali mengangkat wajahnya melihat Abi. Saya tidak akan tinggal diam Tuan Prana karena itu harga diri saya. Lain kali kamu tidak perlu menasehati para karyawan. Bukan tugasmu menasehati mereka. Cukup berikan hukuman pada mereka. Lalu dalam kasus Andrea dan Estiana, tidak seharusnya kau memberikan hukuman juga pada Andrea karena orang yang memulai pertengkaran adalah Estiana. Baik, dan saya minta maaf Tuan. Mayang, ini terakhir kalinya saya memberimu peringatan dan juga kesempatan. Kalau kau tidak bisa menilai dengan benar setiap tindakan yang terjadi pada semua karyawan, saya terpaksa menurunkan posisimu. Jadi lain kali, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Suaranya datar namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Bu Mayang hanya bisa mengangguk, rasa takut dan kekaguman bercampur menjadi satu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Abi melindungi Rea, karyawan magang yang ia kira adalah anak seorang wakil direktur. Abi masih mempertahankan tatapan tajamnya, seolah ingin memastikan bahwa Bu Mayang mengerti betul akan posisinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya mengangkat tangan memberi isyarat bahwa pertemuan itu telah berakhir. Bu Mayang berdiri, membungkuk hormat, dan berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Di balik pintu, ia menghela napas lega namun berat, mengetahui bahwa di kantor ini, Abi adalah raja, dan ia hanyalah bidak yang siap dipindahkan sesuai keinginan raja. Mayang, seru Desi, salah satu sekretaris Abi yang selalu berjaga di depan ruangan Abi. Lah setiap hari duduk di depan meja kerjanya, menyambut orang datang dan memberi senyuman bagi orang yang baru saja keluar dari ruangan bosnya. Namun kali ini ia terlihat serius. Ia memandang dengan rasa prihatin yang mendalam melihat ekspresi Bu Mayang yang tidak semangat. Bu Mayang menoleh melihat Desi tapi ia tidak menjawab. Bu Mayang, ada yang bisa saya bantu? Tanya Desi dengan lembut, berusaha menawarkan bantuan meskipun tidak yakin apa yang telah terjadi di dalam ruangan itu. 15. Mayang hanya menggeleng pelan, tidak, Desi. Terima kasih. Suaranya serak, seolah-olah setiap kata yang diucapkan menguras sisa kekuatannya. Ia memaksakan senyum tipis yang segera pudar saat berbalik melanjutkan langkah keluar dari gedung kantor tersebut. Desi menatap punggung Mayang yang semakin menjauh, merasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih untuk membantu. Kepalanya dipenuhi tanya, mengapa bosnya bisa membuat karyawan sebaik Bu Mayang terlihat begitu terpukul. Wajar saja jika Mayang terpukul setelah ditegur oleh Abi, karena selama ini ia berusaha untuk tidak membuat kesalahan demi mempertahankan jabatannya, dan ia pun tidak pernah ditegur oleh Abi, tapi karena masalah Estiana dan Rea, membuatnya harus mendengar semua peringatan dan teguran dari Abi. Di kediaman Prana, Estiana baru saja sampai di rumah. Ia memasukkan mobilnya di garasi lalu buru-buru masuk ke dalam. Ia berjalan cepat menaiki tangga menuju kamar Eliah. Eliah, seru Estiana sembari mengetuk pintu kamar Eliah. Eliah membuka pintu kamarnya dan ia melihat Estiana berdiri tersenyum di depan kamarnya. Ada apa Kak? Esti, boleh aku masuk? Oke, silahkan masuk. Eliah menggeser tubuhnya ke samping sembari menarik pintu kamarnya lebar-lebar agar Estiana bisa masuk ke dalam. Estiana masuk dan duduk di sofa. Eliah menutup kembali pintu kamarnya, lalu berjalan-berjalan menghampiri Estiana. Kamu menemuiku pasti karena tunanganmu. Maaf ya. Aku belum sempat bicara lagi sama Paman, ucap Eliah yang mengira bahwa Estiana menemuinya untuk membicarakan Adnan yang berniat kerja sama dengan Abi. Aku tidak mau bicarakan itu dulu Eliah. Aku datang menemuimu karena mau pinjam uang Pinjam uang? Memangnya kamu belum gajian? Tanya Eliah heran. Seketika Estiana menunjukkan ekspresi sedih. Mungkin selama 6 bulan ke depan, aku tidak akan digaji Eliah.
Estiana berbohong. Kenyataannya, gajinya hanya dipotong bulan ini tapi karena ia ingin mendapatkan uang dari Elia hingga ia sengaja berbohong pada Elia. Kok bisa? Ini semua gara-gara aku bertengkar dengan karyawan lain di kantor tapi aku bertengkar juga karena membela diri. Dia adalah perempuan yang ingin mengambil Adnan dariku. Dia pernah menggoda Adnan tapi tidak berhasil. Dan aku bertemu dia di kantin kantor tapi dia malah menuduh aku yang sudah mengambil pacarnya. Padahal dia itu pakai hijab tapi kelakuannya benar-benar sangat keterlaluan Elia. Elia tentu percaya pada Estiana dan ia marah mendengar cerita dari Estiana. Kurang ajar sekali dia sama kamu. Sudah menggoda tunangan orang. Sekarang dia malah menuduh kamu merebut pacarnya. Ini tidak bisa dibiarkan Kak Esti. Aku harus bilang sama paman biar dia dipecat, karena orang jahat seperti itu tidak boleh dibiarkan. Biar dia sadar kalau dia harus menjaga sikapnya. Hati Estiana menjerit senang karena tujuannya menciptakan kebohongan itu untuk membuat Elia membantunya menyingkirkan Rea dari perusahaan. Namun Estiana tidak menunjukkan perasaan senangnya. Ia tetap menunjukkan ekspresi sedih seolah-olah ia sedang dilanda kesedihan mendalam. Elia, aku benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa, ucapnya dengan suara parau, seolah-olah menahan tangis. Elia yang duduk di depannya, tampak terpengaruh. Tenang Kak Esti, aku akan membantumu mengatasi. 16. Ini. Orang yang menindasmu tidak akan bisa terus bekerja di perusahaan paman jika dia memang bersalah, kata Elia dengan nada penuh empati, tidak menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap yang cermat diatur oleh Estiana. Sementara Elia berbicara, di dalam hati Estiana tersenyum lebar. Rencananya berjalan dengan sempurna, dan sebentar lagi Rea akan terpaksa meninggalkan perusahaan. Namun, di permukaan, ia tetap mempertahankan wajah sedihnya, mengusap air mata yang sebenarnya adalah air mata buaya, dan mengucapkan terima kasih kepada Elia atas dukungannya. Kamu katakan saja padaku. Siapa namanya? Tanya Elia serius. Namanya Andrea Marissa. Andrea Marissa. Elia sedikit kaget mendengar nama itu, karena ia merasa pernah mendengarnya tapi ia tidak mengingat di mana ia pernah mendengar nama Andrea hingga ia pun terdiam memikirkannya. Di mana aku pernah dengar namanya ya? Batin Elia. Baru 2 hari ini, Elia mendengar nama Andrea Marissa disebutkan oleh kedua orang tuanya saat mereka sedang membicarakan wanita yang sudah dinikahi Abi. Sedangkan Estiana tidak menyadari bahwa ia pernah mendengar nama Andrea disebutkan oleh Nyonya Dayana ketika Estiana sedang menunggu kedatangan Adnan dan keluarganya. Kala itu, Nyonya Dayana menyebut nama Andrea di depan Gio dan Estiana tidak terlalu mempedulikannya. Ada apa Elia? Tanya Estiana yang penasaran melihat Elia hanya diam. Elia yang tadinya bermuka serius, kini tersenyum melihat Estiana. Tidak apa-apa. Masalahmu dengan wanita bernama Andrea itu, akan aku bicarakan dengan paman. Tenang saja Esti. Dia akan dipecat karena paman tidak suka sama karyawan yang keterlaluan. Apalagi kalau sudah keterlaluan sama kamu. Tapi Elia, kamu jangan bilang sama paman kalau aku yang bicara padamu. Aku tidak mau paman berpikir kalau aku lemah karena hanya bisa mengadu padamu, ucap Elia dengan suara lembutnya. Tidak akan. Tenang saja Kak Esti. Lebih baik sekarang, kamu istirahat di kamarmu supaya pikiranmu tenang. Sebenarnya aku makin sedih dan stres kalau berdiam diri di kamar. Rencananya aku mau mencari hiburan untuk menghilangkan stres makanya aku datang pinjam uang, ucap Estiana. Oke, sebentar. Aku berikan uang. Elia berdiri dari tempat duduknya dan datang mengambil dompetnya di laci meja nakasnya. La tidak mengeluarkan uang kertasnya tapi mengeluarkan kartu kreditnya lalu ia kembali menghampiri Estiana. La menyodorkan kartu kreditnya pada Estiana dan dengan senyuman lebar, Estiana mengambil kartu kredit milik Elia. Aku juga mau pinjam mobil sportmu, boleh kan? Elia mengangguk lalu ia mengambil kunci mobilnya dan memberikannya pada Estiana.
Estiana berterima kasih pada Elijah kemudian ia keluar dari kamar Elijah. Ia datang ke garasi mobil dan mengeluarkan mobil berwarna pink milik Elijah. Mobil mahal begini, tidak pernah dipakai. Cuma disimpan di sini doang. Dia lebih senang naik motor ketimbang naik mobil. Padahal, dia punya 2 mobil. Cih, sok sederhana segala. Dasar munafik. Estiana tidak terlalu menyukai Elijah karena ia berpikir bahwa Elijah suka naik motor hanya untuk menyindirnya saja yang tidak punya apa-apa. Selama ini, Elijah memang jarang memakai mobil sportnya karena ia merasa tidak nyaman. La selalu memakai motor pemberian Abi jika ingin keluar rumah karena menurutnya lebih enak pakai motor kemana-mana ketimbang mobil mahalnya yang membuatnya mencolok. Namun ia tetap menjaga dan menyayangi mobil itu karena mobil tersebut adalah kado ulang tahun dari papanya. Estiana malah menganggap bahwa sikap Elijah hanya untuk menyindirnya dan mengejeknya saja yang selama ini tidak pernah memakai motor. 17. Estiana meninggalkan kediaman Prana dengan mobil sport milik Elijah. Ia pergi ke bar untuk bersenang-senang dengan teman-teman elitnya. Waktu menunjukkan pukul 17, Rhea keluar dari kamar setelah ia istirahat dan sholat di dalam sana. Rhea berjalan ke arah dapur untuk mencari makan karena sejak pulang dari kantor sampai saat ini, ia belum keluar dari kamarnya. Rhea membuka kulkas dan melihat banyak roti lapis isi sosis. Kejadian memalukan itu kembali muncul. Padahal, ia sudah tak mengingatnya lagi tapi jika melihat roti isi sosis maka kejadian malam itu kembali teringat. La sungguh trauma dengan makanan tersebut. Astagfirullah, kenapa roti berbahaya ini ada di sini? Rhea menutup kembali kulkasnya, dan di saat yang sama, Bisaidah muncul dari kamarnya. Non Rhea mau makan. Rhea mengangguk. Di kulkas banyak roti yang sudah saya beli untuk Non Rhea. Tuan yang minta saya beli. Katanya Non Rhea suka makan roti sosis. Kalau Non Rhea mau, saya panaskan kembali rotinya, jelas Bisaidah. Tidak usah Bisaidah, karena sebenarnya saya sudah bosan makan roti. Kalau begitu saya buatkan makanan lain saja. Non Rhea mau makan apa? Tanya Bisaidah. Apa saja Bi? Yang penting jangan roti. Baik. Non Rhea duduk dulu. Saya buatkan makanannya. Rhea mengangguk tersenyum lalu ia melangkah ke ruang santai. Ia duduk menonton TV di sana sambil menunggu Bisaidah selesai memasak. Mas Abi sebenarnya sedang memperingatiku atau memang karena dia cuma perhatian? Ngapain beli banyak roti sosis? Gumam Rhea cemberut, ia sedikit kesal pada Abi. Jangan-jangan dia memang sedang memperingatiku untuk tidak macam-macam padanya. Berarti aku harus meminta maaf padanya, dan sebenarnya, aku memang harus minta maaf padanya karena sudah salah paham tentang Estiana. Rhea kemudian berdiri dari tempatnya dan mendatangi Bisaidah. Bisaidah. Bisaidah menoleh, ya non. Mau tanya, Mas Abi biasanya suka makan apa? Maksud saya, makanan favorite dia apa? Tanya Rhea penasaran. Bistik galantin sama kue sagon. Ajarin ya Bi, pinta Rhea. Bibi bisa membuatnya tapi tidak seenak buatan nyonya besar. Kalau Non Rhea mau buat untuk Tuan Abi, minta tolong saja sama nyonya besar. Nenek, maksudnya ibu jarang kemari. Saya tidak mungkin ke rumah ibu cuma untuk belajar masak makanan kesukaan Mas Abi. Ya sudah. Saya saja yang ajarkan nanti. Saya selesaikan masakan ini dulu ya. Rhea mengangguk senang. Lalu ia meninggalkan Bisaidah dan kembali duduk nonton TV di tempatnya semula. Biasanya Mas Abi pulang jam 10 atau jam 11 malam. Jadi, aku tidak akan tidur sampai dia pulang. 18. Nonton TV saja terus sambil tunggu dia balik. Mulai hari ini Rhea ingin mengubah sikapnya yang biasanya tidak terlalu peduli pada Abi. Ia akan lebih peduli lagi dengan menyambut kepulangan suaminya. 19. Rhea menata posisinya nyaman di sofa sambil membuka buku yang diambilnya di ruang baca tadi.
Lampu ruang tamu yang temaram menambah suasana hening sembari latar belakang suara TV yang tidak terlalu keras. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, menunggu detik di mana Abi akan muncul. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam namun Abi belum juga tiba. Rea mulai merasa khawatir, tapi dia berusaha tenang sambil terus membaca. Suara TV yang semula hanya latar menjadi pengalih perhatiannya untuk mengusir kecemasan yang mulai menjalar. Setiap suara mobil yang terdengar dari luar, Rea akan menoleh cepat ke arah jendela, namun yang ada hanya bayang-bayang mobil lain. Kembalinya ia fokus ke buku, tapi paragraf yang sama terbaca berulang tanpa mengerti isi. Pikirannya terbagi, antara isi buku dan rasa ingin tahu kapan Abi akan pulang. Pukul 11:10, terdengar suara mobil masuk. Rea segera meletakkan bukunya dan berdiri dengan cepat. Hatinya berdebar, senyum terkembang di wajahnya sambil berjalan menuju pintu. Assalamualaikum. Abi mengucap salam ketika ia membuka pintu. Waalaikumsalam, selamat datang Mas Abi, seru Rea yang begitu senang melihat Abi, rasa lega dan bahagia bercampur menjadi satu. Abi tersentak kaget mendengar suara Rea yang terdengar semangat, matanya terbuka lebar karena kaget melihat Rea berdiri di depannya dengan senyuman lebar. Kamu sedang apa? Tanya Abi penasaran. Aku sedang menyambut Mas Abi, ujar Rea tanpa mengurangi senyum lebarnya. Abi mengerutkan keningnya melihat Rea yang tiba-tiba menyambut kedatangannya dengan semangat yang tidak biasa. Wajahnya pun bingung dengan sikap Rea yang tidak seperti biasanya. Namun, Ja memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, tidak ingin menciptakan suasana yang kurang nyaman. Hanya menatap Rea dengan tatapan heran, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam benak gadis itu. Rea yang seolah-olah bisa membaca pikiran suaminya, bergegas berjongkok di depan Abi dan mulai menarik sepatu kantornya. Abi terperanjat, tidak menyangka Rea akan melakukan hal seperti itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Abi yang lagi-lagi dibuat kaget oleh Rea yang tiba-tiba menarik sepatu dari kaki kanannya. Aku sedang menghapus dosa, jawab Rea sembari menarik sepatu satunya lagi. Ia masih tersenyum di sana, menikmati sesuatu yang ia lakukan. Memang dosa apa yang kamu lakukan? Jangan aneh-aneh Rea. Rea kembali berdiri menatap Abi. Tidak aneh-aneh kok. Ini wajar Mas Abi. Dan mulai sekarang, aku akan begini tiap hari, menyambut Mas Abi tiap Mas Abi pulang. Tidak perlu melakukannya lagi. Yang ada, kamu malah membuatku terkena serangan jantung kalau kau tiba-tiba muncul di depan pintu seperti tadi. Abi lalu berjalan masuk ke kamarnya. Rea mengekori suaminya sembari menanggapi Abi, aku sudah berdiri sejak tadi kok di depan pintu. Terus Mas Abi muncul. Masa aku diam saja dengar Mas Abi ucap salam? Itu karena kamu belum pernah seperti itu lalu tiba-tiba muncul di depan pintu. Siapapun akan kaget kalau lihat kamu ada di sana, ucap Abi tanpa menoleh sedikit pun melihat Rea di belakangnya. Ia terus berjalan menuju kamarnya. Aku minta maaf kalau sudah bikin Mas Abi kaget. Harusnya aku kirim pesan dulu sama Mas Abi tapi aku juga mau bikin kejutan. 20. Kamu berhasil dengan kejutanmu itu, ucap Abi sedikit kesal. Besok aku akan berdiri di sana lagi. Jadi, Mas Abi pasti tidak akan kaget lagi. Abi tiba-tiba menghentikan langkahnya begitu saja, membuat Rea yang mengikutinya di belakang tanpa curiga, menabrak punggung Abi dengan keras. Au, keluh Rea, merasakan sakit yang menyebar dari dahi yang terbentur punggung Abi hingga ke ubun-ubun. Dalam hati Rea, ada rasa kesal yang muncul karena Abi begitu saja berhenti tanpa memberitahu atau memberi tanda. Mas Abi kalau mau berhenti, ngomong dulu, ucap Rea kesal. Kamu yang harus fokus. Lihat ke depan. Jangan bicara sambil menunduk. Jadi begini kan. Kamu malah menyalahkan orang yang berjalan di depan. Aku lihat ke depan kok. Cuma aku tidak menyangka kalau Mas Abi tiba-tiba berhenti jalan. Maaf deh, lain kali aku akan hati-hati lagi.
Abi tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Rea dengan heran. Dalam hati Abi bertanya-tanya, mengapa Rea berubah sikap hari ini? Apa dia merasa bersalah karena sesuatu yang telah ia lakukan? Atau, apakah Rea ingin menyampaikan sesuatu yang penting, namun tidak tahu bagaimana cara mengatakannya? Semua pertanyaan ini membuat Abi semakin penasaran, namun ia memilih untuk menunggu dan melihat apa yang sebenarnya ingin Rea lakukan. Kenapa Mas Abi cuma melihatku? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Jangan cuma melihatku seperti itu, ucap Rea yang mengira bahwa Abi ingin mengatakan sesuatu padanya. Bukan aku yang mau bicara tapi kamu. Aku. Balas Rea sembari menunjuk dirinya sendiri. Abi mengangguk. Sejak aku pulang, kau terlihat sangat aneh Rea. Apa jangan-jangan kau sudah bertemu dengan pria baru lagi? Tidak kok. Aku begini karena aku sadar kalau aku memang harus bersikap begini sama Mas Abi. Maksudku, walau kita menikah terpaksa tapi aku tetap istrinya Mas Abi yang harus baik dan perhatian sama Mas Abi. Jelas Rea yang menunjukkan bahwa mulai saat ini, ia akan menjadi istri yang lebih perhatian. Abi yang tadinya bingung dengan sikap Rea, mulai menyadari bahwa mungkin saja di balik semua ini, Rea ingin melatih dirinya menjadi lebih baik. Abi senang jika Rea memang ingin menjadi lebih baik, karena itu baik bagi masa depan Rea nanti jika suatu hari nanti Rea menikah dengan yang lain, Rea sudah menjadi pribadi baik dan istri yang salihah untuk suaminya kelak. Pikiran Abi pun menjadi lebih terang, membuatnya tersenyum dan menatap Rea dengan lembut. Dengan penuh pengertian, Abi perlahan memegang atas kepala Rea. Baiklah, aku mengerti sekarang. Aku takkan protes lagi dengan apa yang kamu lakukan. Lakukan saja yang ingin kamu lakukan, karena aku tahu, kamu melakukannya untuk kebaikanmu, ucap Abi dengan penuh keyakinan. Rea ikut tersenyum melihat suaminya. Lalu Abi kembali melangkah ke kamarnya. Rea juga kembali berjalan mengikuti Abi sampai di kamar mereka. Bahkan Rea mengikuti Abi sampai Abi berada di ruang ganti. Tanpa mengatakan apapun, Rea melepas jas luar suaminya lalu menggantungnya di gantungan jas di samping lemari. Rea belum pergi. Ia masih berdiri di depan Abi yang sedang membuka kancing kemeja di pergelangan tangannya. Abi menoleh melihat Rea yang masih di sana. Mau ngapain lagi kamu berdiri di situ? Mau bantu buka celana? Juga. Rea cengengesan. Sepertinya kurang nyaman kalau aku yang membukanya. Biar Mas Abi saja yang buka. Aku siapkan air panasnya saja. Karena malu, sampai Rea buru-buru keluar dari ruangan itu. Abi tampak biasa saja karena ia mengira bahwa 21. Rea hanya ingin bermain-main.